So, I already created my own success story. Are you ready to create yours? Oke teman-teman semua, kita bangkit berdiri, kita panggilkan Karen. Karen, sebelum lu mulai ya, lu tadi harusnya diem di atas panggung sini sih. Lu tau gak, begitu Sunday Punch lu mulai ya, semua orang nih ya, berarti kan sesuai ya, lu tahu standarnya ya, range usia ya, terus standarnya pada gini. Semuanya pada kayak belum pernah lihat Sunday Punch kayak lu, keren kan ya. Semuanya pada amazing kan ya, bener ya. Ren bikin di mana, bayar berapa Ren? Bikin sendiri. Oh bikin sendiri ya, oke keren ya. Teman-teman kita kasih aplaus dulu buat Karen teman-teman ya. Oke thank you Karen, lancar Karen. Oke, jangan duduk dulu ya. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Silakan duduk. Sebelumnya terima kasih untuk Tuhan karena aku udah ada jadi Karen yang hari ini, terus juga keluarga ada papi mami di sana. Terus buat BOD-nya One Vision juga udah ngasih kesempatan aku buat sharing di sini, terutama kakek guru Om Herman, terus leader Om Wahidin dan juga Tante Dewi. Thank you. Dan juga teman-teman One Vision pastinya yang udah support aku selama aku di sini selama setahun. Sebelumnya mau minta maaf kalau misalnya ngomongnya kecepatan, this is Gen Z. Oke, jadi hari ini judulnya itu Fearless. Ini terinspirasi dari lagunya Taylor Swift, salah satu artis kesukaan aku. Gak tau kenapa waktu denger judul Fearless ini kayak keinget diri sendiri sih, kayak kenapa aku ada di sini karena aku gak takut untuk mengambil keputusan saat itu. Nah, perjalanan 1 tahun ini tentunya gak mulus-mulus aja, banyak banget challenge-nya. Jadi aku mau ceritain selama 1 tahun ini tuh sebenarnya apa aja sih yang aku alami di sini dan gimana caranya aku bisa survive di sini dan juga mungkin orang-orang lihatnya kayak Karen keren nih closingannya gede-gede mulu tapi sebenarnya nggak seindah itu juga. Maksudnya aku nangis-nangisnya juga ada, stresnya juga ada, yang tahu semuanya papi mami Om Wahidin dan Tante Dewi itu tahu semuanya dan juga para teman-teman Proventure sama PVDD Proventure itu tahulah pokoknya struggle-nya kayak gimana. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi aku langsung mulai aja ya. Jadi pertama ini aku mau ceritain sedikit background aku tuh seperti apa sih. Jadi ini adalah orang tua aku dan juga adik aku satu-satunya, adik cowok. Aku dibesarkan di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan lah. Jadi thanks to kerja keras papi dan mami aku nggak harus susah dari kecil. Tapi balik lagi aku nggak diajarin untuk jadi anak yang manja dari dulu. Jadi emang kalau mau sesuatu tuh harus berjuang. Ibaratnya dulu mau sesuatu mau beli mainan aja tuh harus nilai bagus dulu lah apalah. Jadi nggak kayak ya udah mau apa langsung mau langsung dikasih. Nah itu yang membentuk aku jadi Karen yang sekarang yang nggak ketergantungan sama orang lain. Nah jadi waktu SD, SMP, SMA itu aku sekolah di sekolah yang bisa terbilang ya bagus juga. SMA-nya aku dari Penabur, habis itu sekolah berjalan seperti biasa, terus habis itu akhirnya kuliah di Singapura, lulus tahun 2020 pas banget COVID dan itu dimana adulting journey-nya dimulai karena kalau misalnya kita lulus kuliah itu kan kita ibaratnya dijeblosin ke dunia yang gak berstruktur. Jadi bener-bener bingung banget lah, aduh mau ngapain nih segala macam. Nah kalau SD, SMP, SMA, kuliah itu kan udah ada tracknya ibaratnya. Nah ini tuh bingung, aduh ngapain ya. Terus aku lulus di umur waktu itu 20 tahun. Jadi kecepetan quarter life crisisnya, harusnya kuliah lama-lama gak apa-apa gitu kan. Jadinya kayak lebih enak, gak usah mikir aduh gimana nih ke depannya gitu. Nah ini my adulting journey itu started di tahun 2020. Jadi 2020 itu begitu aku lulus kuliah langsung COVID. Nah pas COVID ini
ini nanti aku ceritainnya belakangan deh. Jadi 2020 itu aku lulus kuliah, terus COVID, abis itu aku bikin online shop. Yang tadi itu yang Wintertail ID. Nah terus 2021 itu aku keterima kerja di Shopee. Waktu itu startnya as intern, terus masih lanjutin online shopnya. Bentar. Terus 2022 akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan mimpi aku ke Korea. Abis itu pulang kerja di kerja di beauty brand yang tadi yang Roll of Reaction Alchemist, terus ada buka franchise Miche juga sama keluarga. Abis itu online shopnya masih dilanjutin, terus aku ada bisnis lagi Just Tip tiket konser. Terus habis itu Agustus sampai sekarang itu Prudential. Nah ini kan setelah lulus kuliah itu akhirnya aku bikin online shop tuh, terus sambil kerja di Shopee. Cuman aku ngerasa waktu itu gimana ya? Ibaratnya baru lulus, ya udahlah paid for experience aja, udah gitu di Shopee ini kan lumayan waktu itu kan banyak banget tuh trending di TikTok, Instagram, live at Shopee segala macem. Nah aku ngerasa kayak wah gila keren nih gue bisa masuk Shopee gitu kan. Tapi ternyata di dalam itu realitanya tidak seindah itu. Jadi sebetulnya itu ya budak korporat itu nyapa gitu. Jadi beneran jadi budak dan aku ngerasa wah gajinya segini-segini doang waktu itu startnya. Waktu intern itu berapa ya, aku nggak inget lagi. Tapi waktu udah full time itu UMR doang. Sedangkan menurut aku UMR itu di Jakarta nggak cukup. Dan waktu itu untungnya WFH, jadi ya ibaratnya uang gaji aku itu ya cuman buat jajan-jajan check out Shopee aja. Jadi dari Shopee untuk Shopee gitu. Bener kan? Dari Shopee untuk Shopee, gajian dari Shopee, aku jualan di Shopee. Terus aku check out barang di Shopee juga, jadi dari Shopee untuk Shopee. Hidup aku untuk Shopee pokoknya. Nah, terus karena waktu 2020 itu aku gabut, dan waktu itu aku orangnya tipenya nggak bisa gabut kan. Nah, karena aku nggak bisa gabut, dulu tuh aku suka beli photocard K-pop. Kalau misalnya ada yang suka K-pop dan tahu tuh photocard K-pop itu, aku koleksi kan waktu itu. Terus gara-gara aku stres di rumah, aku orangnya nggak bisa diem kan, nggak bisa diem. Akhirnya aku stres, check out mulu tuh, beli photocard kan. Terus kayak ternyata aku nggak lihat rekening aku, uang aku habis. Bener-bener habis, terus aku stres banget kayak, wah gila aku nggak ada duit gimana nih gitu kan. Terus kalau koleksi photocard itu kan dia punya binder buat koleksinya itu kan. Nah, aku waktu itu iseng cari pabriknya. Waktu itu aku sebenarnya mau beli buat diri sendiri. Tapi ternyata dia kan mintanya harus bulk gitu, harus sekitar 20 minimal. Nah kebanyakan dong buat aku sendiri. Akhirnya aku ajak tuh orang-orang, mau nggak ikutan beli segala macem. Terus aku mikir ini kenapa nggak dibisnisin aja gitu kan. Terus akhirnya waktu 12-12 puncaknya, nah itu membludak orderan. Terus akhirnya dari sana aku mulai kayak, oh ya udah deh aku bisnisin aja nih lumayan uangnya. Jadi jalan sekitar setahun. Setahun sambil kerja, cuman karena waktu itu WFH ya masih ketolong lah, masih bisa lah balancing antara bisnis dan juga kerja. Jadi kerja itu setengah 10 sampai setengah 7, malamnya ngurusin all shop. Tapi kan nggak capek, nggak buang waktu di jalan. Nah, terus tapi aku waktu itu cuman iseng, belum mikir kayak financially stable dan stuff segala macam. Jadi aku kayak, oh ya udahlah jalanin aja dulu gitu kan. Terus toh aku juga masih mau ke Korea, aku mikirnya gitu. Terus akhirnya jalan-jalan kayak gitu, tapi aku udah mikir nih, kayaknya passion aku lebih ke bisnis daripada kerja sama orang. Cuman karena baru kerja sekali sama orang, ya aku belum ngerasa kayak, masih kayak ya udahlah cari pengalaman lagi lebih gitu. Terus akhirnya udah mulai trendingnya turun, terus kompetitor makin banyak, kayak itu bisnis turun pasti. Terus aku ngerasa wah kalau misalnya bisnis kayak gini nggak bakal stable, gimana ceritanya gitu kan. Terus akhirnya waktu itu lumayan banyak stok mati juga karena aku salah perhitungan dan udah banyak kompetitor dan lain-lain. Terus akhirnya ya udah all shopnya udah nggak gitu jalan, akhirnya aku kerja doang. Nah karena kerja doang menurut aku uangnya masih kecil, terus aku kayak ayo udahlah aku ke Korea aja. Jadi aku ke Korea, kabur ceritanya. Terus Gen Z banget kan. Kabur aku ke Korea emang, tapi sebenarnya emang udah pengen belajar bahasa Korea karena kan aku suka K-pop banget dari SMP dulu. Terus habis itu ya udahlah ke Korea. Dulu sebenarnya dealnya gini, S1-nya aku pengen ke Korea, tapi papi nggak kasih katanya
ya udah kamu S1-nya di Singapura dulu, baru habis itu boleh deh ke Korea. Yang penting kamu S1-nya nggak di Korea. Terus kayak aku ya udah gitu. Akhirnya selesai lulus kuliah, mau ke Korea ternyata COVID. Jadi akhirnya ya udah kerja dulu setahun setengah gitu. Terus akhirnya ke Korea, tapi ternyata kehidupan di Korea tidak seindah di drama-drama Korea. Di sana tuh hidupnya bener-bener keras banget dan karena aku waktu itu belajar bahasa full time, jadi kayak kuliah lagi ibaratnya, itu lumayan, gurunya tuh lumayan yang kayak, kamu pokoknya kalau pulang tuh harus belajar lagi 4 jam segala macam. Terus aku kayak baru ngerti, oh ternyata emang tingkat bunuh diri di Korea tinggi karena emang di pressure gitu, emang kayak gurunya tuh kayak kamu tuh harus belajar terus. Tapi aku kan tipenya nggak bisa digituin, maksudnya kalau misalnya aku udah belajar di sekolah ya keluar aku mau main gitu loh. Dan untungnya waktu di Korea itu baik jalan-jalan, jadi nggak gitu stres juga. Walaupun kayak lumayan juga karena orang di sana licik-licik dan lumayan rasis. Rasis banget di sana kayak parah dah. Nah, terus jadi singkat cerita ke Korea sekitar 4 bulan gitu. Terus ternyata waktu itu es krim Misha tuh lagi booming banget kan. Terus ya udah papi mami bilang ya kita kayaknya mau buka deh langsung 2 gitu kan. Terus Mixu, Mixu. Nah ini pasti pada tahu kan. Yang ni awo ini yang itu. Siapa pucet tahu? Nah akhirnya kita buka es krim ini dan akhirnya aku pulang. Akhirnya aku pulang dari Korea, terus kita buka 2 toko waktu itu. Jadi aku diminta bantu-bantu juga kan pastinya. Nah tapi karena menurut aku nggak mungkin deh kayaknya kalau misalnya cuman Misha doang, kayak gabut banget gitu kan. Terus habisnya ya udah akhirnya aku apply kerja lagi, keterimalah di brand yang tadi, brand beauty cosmetics. Karena waktu itu kebetulan brand ini juga ngasih WFH, jadi ya udahlah aku kayak ya udah duit gajinya buat jajan. Jadi kayak duit gaji aku itu pokoknya buat have fun. Kan aku masih nggak ada tanggungan ya, ibaratnya kayak masih tinggal sama orang tua segala macam ya. Pokoknya itu duit aku save sama have fun. Jadi save sama have fun terus ada invest juga. Yang pastinya aku mikirin juga buat kedepannya, yang mau beli aset segala macam, aku ada simpanan sendiri. Tapi aku tipe orangnya yang kayak work hard, play hard, jadi aku kerja, tapi aku bisa spend juga. Tapi aku save juga at the same time, jadi ya semuanya balance, pokoknya nggak mau yang nggak balance gitu. Terus akhirnya pas udah buka Misha ini, itu aku bener-bener nggak ada kehidupan. Bener-bener yang kayak kerja kantor, just tip tiket konser, ngurusin all shop. Waktu itu merchandise Misha tuh lagi hits banget tuh yang botol-botol itu. Kalau bisa lihat di sini. Nah itu kan ada botol tuh. Nah itu aku jualin kayak waktu itu laku sekitar 4.000 piece kalau nggak salah. Jadi kayak lumayan banget di online-nya, aku hidupin lagi online shop aku akhirnya jualan botol. Nah itu jadi aku punya 4 job dalam waktu yang sama. Kantor, bantu-bantu toko, terus jualan online, sama just tip tiket konser. Nah, di sini baru mulai nih yang kayak wah gila nggak kepegang gitu. Apalagi waktu itu kantor udah mulai WFO. Terus WFO itu kan di Kuningan waktu itu kebetulan kantornya. Jadi PP itu menurut aku dengan payment segitu dan ongkos itu wah nggak masuk lah di aku gitu kan. Terus dengan job yang segini banyak aku nggak ada waktu. Mungkin emang dari financially kebantu sama online shop karena ya income-nya lumayan kalau dari all shop ya. Tapi dari segi waktu aku nggak ada waktu dan menurut aku all shop ini juga nggak stabil karena ini cuma berjalan sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan itu langsung turun trennya. Jadi dari omsetnya tinggi langsung anjlok, terus menurut aku nggak sehat kalau bisnis kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku udah mulai ngerasa nggak nyaman banget karena gak ada waktu, aku bisa kerja sampai jam 2 pagi setiap hari. Terus di kantor juga pas mulai WFO ternyata baru kelihatan tuh chaosnya, toxic-toxicnya. Wah itu aku draining banget, jadi setiap kali pulang kerja tuh aku bener-bener sampai rumah masuk kamar, terus kalau papi mami mau ngomong, jangan ngomong sama aku kalau nggak mau dimarahin. Gitu. Karena aku bener-bener capek banget, kayak please lah aku mau sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau diajak ngomong aku kesel, tantrum gitu loh, terus kayak kesel banget. Terus aku ngerasa udah kayak nggak sehat kan.
Udah mana bergadang tiap hari. Terus aku inget banget tuh waktu zaman-zaman war tiket Coldplay itu, kan Just Tip lumayan rame kan, war tiket Coldplay itu. Nah, kebetulan waktu itu di kantor mau launching produk baru, terus online shop aku lagi rame, jadi banyak reseller yang ngambil karena dulu barangnya langka. Itu barangnya langka, jadi banyak reseller yang ngambil, terus Just Tip tiket konser rame, habis itu si kantor juga mau launching produk baru. Jadi di meeting itu aku war tiket. Jadi kayak udah bener-bener kayak wah gila ini kayak udah burn out banget rasanya dan aku ngerasa udah gak sehat sih di situ. Nah terus setiap kali pulang kantor aku tuh di rumah ngeluh terus. Pokoknya aku mau resign, mau fokus bisnis aja gitu. Pokoknya aku udah gak passion deh kerja sama orang, gak suka gini-gini. Komplain, pokoknya setiap hari komplain bla bla bla. Nah di tengah-tengah udah agak goyang itu sebetulnya waktu itu gak sengaja nih. Jadi keluarga aku sama keluarganya Om Wahidin deket kan. Jadi waktu itu anaknya Om Wahidin yang paling kecil David itu mau pergi ke Kanada. Akhirnya aku bilang ke papi mami, kita pergilah sama Om Wah gitu kan. Soalnya David mau ke Kanada, catch up lah gitu kan ibaratnya. Nah terus karena ya udah akhirnya kita jalan, singkat cerita kita jalan, itu kayak bulan April kalau nggak salah. Bulan April lah, April 2023, terus ke Sentul waktu itu kita. Karena pulang, ini kenapa aku bisa join di Pro ya. Karena waktu itu pulangnya macet. Karena waktu itu pulangnya macet, akhirnya kita nongkrong tuh di Ion Mall Sentul, di XX1. Nah, terus aku inget banget, jadi aku sama David kan lumayan deket, jadi kita emang ngobrol berdua. Terus David kan yang tadinya kecil udah gede, jadi kita banyak obrolan nih udah gede gitu kan. Terus ya udah kita ngobrol, terus si Om Wahidin tiba-tiba buka tab, nawarin produk PCB 88 waktu itu. Terus nawarin PCB 88 pakai PowerPoint andalannya. Terus terus waktu itu aku nggak perhatiin karena aku sibuk main sama David kan. Terus yang lihat mami papi, ngeliat produknya. Terus si mami nyeletuk waktu itu. Coba aja jualin nih ke teman-teman kamu, kayaknya gampang produk sekarang, bagus gitu kan. Terus aku bilang, nggak mau lah, apaan jadi agen asuransi. Aku tuh lumayan anti asuransi waktu itu. Karena pertama, kalau kata anak pik ya, udah diurusin sama papi ai, jadi ai nggak peduli gitu. Iya diurusin papi mami ai gitu kan. Asuransi, pokoknya taunya ai punya, tapi ai nggak tahu diurusin papi mami ai gitu. Terus waktu itu aku punya experience yang jelek sama beberapa agent asuransi dari brand-brand lain ya. Prudential sih puji Tuhannya nggak ada. Tapi kalau brand-brand lain tuh dari kecil aku udah bad experience banget dari dulu mami papi beli insurance agent yang dulu lah. Jadi kayak udah kayak enggak banget deh. Terus ada temen aku yang dari sebelah juga dia mau ngerekrut aku tapi maksa banget. Kayak nggak banget. Pokoknya aku udah kayak no. Pokoknya asuransi itu nggak banget gitu kan. Terus aku langsung kayak waktu itu kayak gak mau lah, apaan sih jadi agent gitu kan, kayak marah-marah pokoknya kayak apaan sih gitu kan. Kayak enggak deh pokoknya jangan pernah nawarin aku jadi agent, aku gak bakalan mau gitu. Terus terus akhirnya ya udah tuh, ternyata diem-diem Om Wahidin sama Tante Dewi itu ajak Papi Mai makan. Minta bantuin rekrut aku. Diem-diem aku juga baru tahu belakangan ini. Ternyata diem-diem tuh kayak gitu. Terus waktu itu Mami bilang jangan dipaksa, anaknya nggak mau kalau dipaksa gitu kan, pelan-pelan aja gitu kan. Nah itu bulan April itu ternyata di kantor makin huru hara, wah gila itu kayak, itu bener-bener orang-orang tuh waktu itu banyak banget yang resign, terus kayak bener-bener huru hara. Terus akhirnya di rumah tuh aku udah makin tantrum tuh, marah-marah mulu segala macam. Apaan sih gajinya kecil, pokoknya banyak segala macam. Biasa anak-anak Gen Z ya, segala kayak gitu. Tantrum lah pokoknya kayak apaan sih gini-gini komplain. Terus si mami bilang waktu itu, emang kamu mau gaji berapa sih gitu kan. Terus waktu itu aku bilang angkanya 50 juta net pokoknya. Itu at least kalau sekarang aku masih bisa save lah separohnya buat saving, buat aset, separohnya lagi nggak nyampe separoh lah. Sedikitnya lagi buat aku invest, sedikitnya lagi buat aku have fun ibaratnya gitu. Terus mami bilang, terus waktu itu aku tuh udah plan mau buka toko susu sebetulnya. Nah, quarter life crisis kan tadi. Terus mau buka toko susu, sampai aku udah bikin tuh logonya.
Ini logo yang waktu itu aku udah bikin. Aku udah survei juga ke beberapa tempat. Karena aku mikir toko susu ini tuh sesuatu bisnis yang lumayan sustain. Karena semua orang kan pasti butuh susu. Bayi-bayi segala macam kan butuh susu. Aku udah survei-survei tempat, lihat-lihat supplier. Nah, itu sebelum resign, tapi sebelum resign. Nah, waktu aku udah, kayaknya aku mau buka toko susu aja deh, udah kayak pengen gitu kan. Terus ternyata marginnya lumayan tipis, susu, kompetitornya banyak, segala macam. Ya ada beberapa tantangan, cuman aku kan kayak lumayan YOLO ya, jadi kayak udahlah terabas aja gitu kan. Terabas aja lah, terserah nanti urusan nanti gitu. Terus terus mami nanya, kamu mau gaji berapa sih? 50 juta, aku bilang kan. Ya udah kamu mau 50 juta, jalanin bisnis susu, tapi kita repot, nggak bisa keluar. Kamu kan suka traveling gitu. Kamu kan suka traveling, nggak bisa keluar. Lihat tuh kita urus misi capeknya kayak apa bolak-balik gitu kan. Nggak bisa ditinggal-tinggal karena setiap kali aku ngajak mami jalan itu nggak bisa merekanya. Aku kan pengen, aku work life balance-nya lumayan parah kan. Jadi at least sebulan, beberapa bulan sekali aku pengen keluar, healing, hilang healing kalau kata anak zaman now. Hilang healing gitu kan. Terus gak bisa mulu mereka, jadi berujung aku tuh pergi sama temen, kalau enggak ya sekarang sih sama teman-teman Prudential pastinya kalau pergi. Kasih applause dulu buat Prudential. Atau mau jalanin Prudential, lihat tuh kayak Om Wah jalan-jalan mulu gitu. Dibayarin, jalan-jalan dibayarin, jalan-jalan gratis segala macam gitu kan. Terus aku mulai mikir di situ, iya juga ya, jalanin toko susu kalau kayak Mishe capek juga. Terus habis itu kamu kalau misalnya jalanin toko susu, kamu paling pakainya kaos robek-robek, celana pendek, ketemunya cinci yang punya bayi, dia bilang gitu. Terus habis itu kalau kamu jalanin Prudential, kamu bisa pakai jas, ketemu orang-orang menengah ke atas yang intelek lah ibaratnya gitu, lebih lebih berwawasan luas gitu kan. Terus aku mulai mikir, iya juga ya, kalau misalnya jalanin Prudential, oke juga nih kayaknya jalan-jalan gratis, tapi aduh asuransi gitu. Aku selalu mikir, aduh asuransi, masih skeptis banget ya sama asuransi gitu kan. Terus, sorry mau minum dulu. Oke lanjut. Terus akhirnya mulai mikir di sini. Mulai mikir kan. Kayaknya oke juga nih gitu kan. Mulai mikir-mikir, mulai kebuka lah, gak gitu anti. Terus ternyata waktu aku lagi di fase-fase mikir ini, aku tuh gak sengaja ke, waktu itu aku udah ngeluh-ngeluh tuh, aku mau resign aja pokoknya aku mau bisnis gitu kan. Terus ternyata waktu di fase-fase aku lagi mikir ini, itu aku nggak sengaja ke seminarnya Mary Riana. Jadi waktu itu gereja aku ngundang Mary Riana. Nah, terus nggak tahu pas banget tiba-tiba dia ngomong-ngomong soal karir segala macem. Terus yang aku rangkum itu dia ngomong kayak gini. If there's a transition, there will always be insecurity. However, if you're brave enough to make a big decision, the outcome might be even greater. Jadi artinya maksudnya ini dia specifically ngomong di karir. Jadi kalau misalnya kita ada transisi di antara karir itu pasti akan ada rasa nggak safe gitu loh ibaratnya. Apalagi secara income, realistisnya secara income pasti akan goyang kan di awal. Apalagi dari yang tadinya dapat gaji setiap kali, jadi di bisnis pro ngadalin komisi ibaratnya gitu. Terus jadi insecure lah ibaratnya di sisi financial ya. Maksudnya aku mikirnya yang tadinya aku bisa ada duit buat hura-hura, tiba-tiba gak ada duit gitu kan, gimana gitu kan. Ya walaupun waktu itu mami papi bilang ya kamu jalanin pro kamu gak bakal kelaparan juga gitu loh ibaratnya masih ada support dari orang tua gitu kan. Terus waktu itu aku mikir, ya juga sih, cuman maksudnya kan duit have fun aku jadi kurang gitu kan. Terus karena aku kalau misalnya traveling itu bisa lama, 2 minggu sampai sebulan. Serius itu beneran, itu beneran, itu beneran. Aduh. Dan kalau aku traveling, aku nggak pernah mikirin spending. Pokoknya ya udah aku mau apa aku beli gitu loh. Dan maksudnya masih dalam budget ya, nggak yang bener-bener foya-foya. Cuman kalau sama teman-teman aku itu mereka lumayan hard spending semua. Jadi aku kayak oh, ya udah ikut-ikut aja gitu kan. Terus dia ngomong lagi, tapi kalau misalnya aku berani untuk ambil
keputusan itu bisa jadi itu malah jadi sesuatu yang mengubah hidup kita ke depannya. Bisa jadi benar-benar yang kayak, oh ini benar-benar mengubah hidup aku banget ke depannya segala macam. Terus akhirnya waktu itu aku belum resign, tapi aku udah bener-bener pengen banget resign, kayak 90% mau resign. Terus waktu itu setelah seminar ini hari Sabtu, aku belum dengar opportunity di Pru. Terus hari Seninnya itu aku langsung kasih surat resign tanpa ngomong ke orang tua. Jadi bener-bener nekat, terus habis itu terus soalnya si Papi kan bilang, kamu jangan resign dulu sebelum kamu tahu mau ngapain. Karena aku nggak bisa nganggur. Kalau aku nganggur, aku stres banget gitu kan. Terus akhirnya aku kasih surat resign, terus si Papi kaget. Hah gila beneran resign gitu kan. Emang kamu udah tahu mau ngapain segala macam? Emang nggak tahu lah mikir nanti gitu kan. Mikir nanti kan mau dengerin opportunity-nya Prudential juga dari Om Wah gitu kan. Tapi waktu itu aku belum tahu apa-apa, Tapi aku kayak ngerasa kayaknya Pru ini oke nih bisnisnya gitu kan. Apalagi udah ngeliat dari, aku kan kenal Om sama Tante Dewi kan udah 13 tahun lebih. Jadi benar-benar dari ngerintis sampai jadi hari ini punya kantor, aku tahu perjalanannya. Dan aku ngerasa kayak, oh mungkin future aku bisa kayak gitu. Tapi aku nggak tahu opportunity-nya apa gitu kan. Belum dengar sama sekali. Terus akhirnya aku kasih surat resign, terus ya udah, yeay, abis kasih surat resign aku seneng tuh kayak akhirnya bebas juga dari sini gitu kan. Terus hari Minggunya baru janjian ketemu Om Wah. Hari Minggu janjian ketemu Om Wah baru dijelasin bisnis Prudential. Nah, ini yang jeblosin aku ke sini sebenarnya. Jadi ada orang tua aku, ada Om Wah sama Tante Dewi. Jadi mereka ternyata di belakang udah kong kali kong nih di belakang aku. Buat jeblosin aku ke sini ternyata. Aku dijeblosin. Nah, sebelum lanjut, aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira aku punya 3 alasan kenapa awalnya aku join Pru. Ada yang bisa jawab nggak? Ada hadiahnya. Ayo, 3 orang. Ya, namanya siapa? Siapa? Kuya. 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 Oke, apa alasannya? Ya mendekati. Ada jawaban lain? Yes, betul. Salah satunya. Dua lagi. Yes, betul. Satu lagi. Satu lagi. Salah. Yang lain? 50 juta tadi udah mendekati. Apa ayo? Yes, betul. Oke, why Prudential? Jadi banyak banget kan yang ngomong ke aku. Lulusan luar sayang banget sih di asuransi, cari aja yang lain, jangan fokus di sini. Banyak banget yang ngomong, even sampai sekarang aku prospek banyak banget yang ngomong kayak gini. Terus habis itu aku cuma jawab, kalau misalnya om atau tante atau cici atau koko tahu opportunity di sini juga pasti join, aku gituin. Terus habis itu kenapa Prudential? Karena buku ini tuh ngelambangin mimpi-mimpi yang aku punya. Jadi Prudential itu menurut aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Salah satunya goals aku pengen financially stable sebelum 30 tahun. Karena aku suka main. Jadi pengennya financially stable sebelum 30 tahun, nggak bergantung sama orang tua, dan mandiri ibaratnya gitu. Dan kayak walaupun nanti one day aku married, itu aku nggak bergantung sama dia, aku bisa independen sendiri juga gitu loh. Nah, bener nih, yang pertama kali banget
aku join Prudential itu karena yang pertama jalan-jalan gratis. Karena aku suka banget traveling, daripada bayar sendiri mendingan dibayarin kan. Udah gitu perginya ke Eropa. Aku aja belum pernah nginjek tanah Eropa tuh boro-boro gitu kan. Terus berasa sih jalan-jalan sendiri, bayar sendiri itu berasa. Jadi selama 2 tahun 2022 sama 2023 aku sempat ke Melbourne 1 bulan. Terus ke Labuan Bajo sama Bali itu bayar sendiri dan itu berasa. Jadi 1 tahun kerja duitnya habis buat liburan. Kayak gitu terus pokoknya. Terus work life balance sudah pasti aku nggak bisa 9 to 5 yang gitu-gitu nggak bisa banget. Dan pengennya kayak ya udah kalau aku capek aku stop healing sejenak gitu. Terus yang ketiga cuannya banyak. Di sini kan unlimited income, kita bisa mempunyai kesempatan untuk mempercepat income kita itu setiap minggu kan. Setiap minggu kan komisi turun tuh. Jadi awal-awal tuh gara-gara ini joinnya. Clickbait awal-awal apalagi jalan-jalan gratis. Wah udah langsung kayak Terus akhirnya ya udah tuh ketemuan sama Om Wahidin, singkat cerita jelasin bisnisnya Prudential, waktu itu jelasin AD, aku gak ngerti apa-apa jujur. Karena apa nih istilah-istilahnya asuransi gak ngerti lah, AD segala macam. Terus tapi aku cuma tahu, oh ini bisnis tuh bagus gitu loh, maksudnya kedepannya benar-benar menjanjikan dan emang duitnya ada gitu kan. Kayak oke, ini nih yang aku cari selama ini, bisnis yang sustain seumur hidup, aku bisa kerjain seumur hidup, aku nggak usah cari-cari lagi. Kalau di sini kan kita produk udah dikasih, terus produk pun juga pasti update sesuai zaman kan. Gak mungkin yang ketinggalan zaman kita masih jual gitu loh. Jadi kan dia update sesuai zaman, sesuai kebutuhan orang. Terus kan di sini kan juga kita market masih banyak, manusia pasti lahir, pasti meninggal segala macam, itu pasti resiko kehidupan juga ada. Jadi kayak oh oke nih kayaknya. Tapi aku cuma lihat kayak waktu itu aku taunya kayak promosi, terus ada OR, ada loyalty, tapi aku nggak tahu apaan, tapi duitnya banyak gitu aku lihatnya. Duitnya banyak, bisa jangka panjang, itu titik gitu kan. Terus habis itu yang pertama jalan-jalan gratis, itu sih aku tertarik banget. Jadi akhirnya ya udah hari itu ketemu, terus Om Wahidin nawarin Proventure waktu itu. Karena aku bilang aku masih mau ada gaji, ibaratnya aku masih nggak tahu apa-apa gitu, masih bayi. Jadi pengennya di guide lah. Nah terus ada Proventure ternyata, ditawarin Proventure, ada allowance segala macam. Oh menarik ya, kayaknya oke nih, kayak sejenis manajemen trainee. Jadi kita kan diajarin dari nol sampai A sampai Z ibaratnya. Oh oke nih, yaudah akhirnya hari itu aku langsung NPA, terus diurusin adminnya itu. Tapi Om Wahidin bilang, tapi kamu harus resign dulu dari kantor lama kalau mau Proventure. Aku bilang, oh aku udah resign Senin kemarin. Terus dia kaget kayak, hah? Padahal nggak tahu, tapi kayak aku ngerasanya kayak di Prudential ini opportunity-nya bagus. Nah, terus adek aku itu pernah jadi agent sebelah yang flexing itu. Ya dia pernah di sebelah kan. Terus tapi nggak lama, cuman 1 bulan kayaknya waktu itu. Terus dia nakut-nakutin. Nanti kamu kalau prospek ya diusir dari rumah. Terus kayak nanti lagi Zoom dimatiin. Belum aja kamu ngerasain kayak gitu, hahaha, diketawain gitu kan. Iya pokoknya dia kayak gitu, terus habis itu si papi juga lagi nambah-nambahin. Iya waktu itu papi kan pernah di Pru juga dulu. Dulu papi prospek ya, ditolak habis itu orangnya meninggal segala macam. Jadi dibilangnya agent mencabut nyawa dulu. Iya 4 kali kayak gitu kan, terus habis itu ditakut-takutin tuh gak enaknya. Takut-takutin, cuman waktu itu aku udah kayak, ya udahlah, bodo amat, itu mah urusan nanti. Karena aku kan di rekrut NPA itu bulan Mei atau Juni gitu. Terus aku bilang Juli itu aku mau healing dulu sebulan, aku mau pergi gitu kan. Jadi aku gak mau kerja bulan Juli, jadi masuk batch Proventure Agustus. Nah, terus ditakut-takutin. Tapi aku waktu itu udah kayak gak betah lah di kantor lama, udahlah gue kabur dulu gitu ibaratnya. Biasalah anak-anak Gen Z kabur. Tapi nggak bagus sih, jadi contoh. Terus habis itu aku mikirnya kayak ya udahlah, toh di Prudential nggak pakai modal, coba dulu aja kalau misalnya gagal aku masih bisa banting setir, toh aku juga masih muda gitu kan. Waktu itu aku join umur 23 berarti, 23 tahun lalu, iya 23, waktu itu 23. Terus akhirnya singkat cerita,
admin beresin segala macam, akhirnya kita interview deh di ProVenture sama Karyadi, sama Pak Ben, sama Ci Silvi juga waktu itu. Terus habis itu waktu itu Pak Ben bilang, kamu join bulan Juli, kamu kejar promosi AD Desember, dia bilang gitu. Terus waktu itu aku bilang, Pak, tapi saya mau healing dulu sebulan. Terus dia kaget. Lah, kirain mau masuk batch 36 berarti waktu itu. Aku 37 kan, batch 27, 37 ya? Aku 37 kan, batch 37. Waktu itu kirain mau masuk batch 36, tapi aku bilang aku mau healing dulu sebulan karena aku udah beli tiket segala macem. Udah kayak sebulan itu pokoknya udah di-book sama temen aku kayak lu gak boleh kemana-mana, lu temenin gue gitu kan. Terus ya udah, akhirnya Agustus masuk. Terus habis itu Pak Ben mikir, wah 5 bulan ya. Bisa sih, tapi kamu harus kerja keras, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku juga gak ngerti AAD itu apa, aku juga gak ngerti, pokoknya ya gue masuk aja dulu ke PV gitu kan. Masuk dulu, pokoknya opportunity baru, perjalanan baru, pokoknya ya gue gak tahu AAD itu apa, bedanya sama agent aja apa, gak tahu, bener-bener gak tahu. Terus ya udah hari itu interview, langsung ke GBOP waktu itu. Bulan Juni, karena Juli kan aku bener-bener gak kerja. Terus ke GBOP, habis itu pulang, nah aku di sana di GBOP itu aku ngerasain sesuatu yang berbeda banget sama tempat-tempat sebelumnya. Jadi di sini itu orang-orangnya super positif, terus kayak bener-bener suportif semua, terus abis itu kayak wah gila keren banget deh, aku ke GBOP itu kayak lihat Om Wahidin salaman sama orang-orang tuh kayak keren banget nih orang-orang, buset gue juga mau kayak gitu kan. Kayak, berarti bisa ya di sini kayak gitu kan, kayak keren banget nih gila orang-orang gitu kan, positif banget deh, beda banget. Terus waktu itu sempat di GBOP sama Cimarta juga yang di PIK itu. Terus waktu itu Cimarta ceritanya relate sama aku karena suka jalan-jalan, suka barang-barang bagus gitu kan. Jadi kayak relate, kasih aplaus dulu. Panas. Gen Z. Genset. Nah, terus ya udah. Jadi waktu ketemu Cimarta itu aku makin yakin lagi kan, kayak oke nih, kayak oke banget nih Pru, segala macam bisa mengubah hidup seseorang dari yang aku mau, kayak the life of my dream gitu loh. Terus interview ProVenture, terus si Pak Ben ini tuh juga lucu banget, dia kan gemoy banget kan. Jadi terus kayak aura positifnya tuh kayak nyampe gitu kan. Terus lihat Karyadi, wah gila keren nih gitu kan. Ya orang keren banget, kayak kok di sini orangnya keren-keren sih gitu kan. Waktu itu aku mikir, kok gue gak pernah sih ketemu orang-orang keren kayak gini, kayak gue kemana aja dari dulu gitu kan. Tapi waktu itu sebenarnya image asuransinya masih lumayan jelek di kepala aku, cuma kayak ya udahlah, kayak duit aja gitu loh. Lumayan YOLO dan impulsif sebetulnya. Jadi kayak udahlah jalan aja dulu. Gak tahu ntar ke belakangnya gimana gitu kan. Terus ya udah ternyata join ProVenture di bulan Agustus. Waktu itu pas onboarding itu disuruh bikin vision board. Teman-teman sekelas aku gak ada yang bikin sama sekali, cuman aku doang yang bikin. Jadi waktu itu karena aku ibaratnya kayak aku start a new journey, aku maunya kayak semuanya tuh rapih dari awal gitu kan. Ini sisi melankolisnya muncul gitu. Maunya rapih dari awal, jadi waktu itu disuruh bikin vision board. Teman-teman aku gak ada yang bikin sama sekali, tapi aku bikin. Aku kirim ke Karyadi, ke Om Wah. Terus habis itu waktu itu aku tulis dari sisi spiritual aku pengen lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus pengen nambah teman baru sekitar 50 orang. Terus ini kecil sih tulisannya, aku mau beli iPhone 15 Pro Max. Terus beli AirPods Max. Terus habis itu aku pengen start club Milan waktu itu. Terus lanjut ke London karena aku pengen banget ke London. Terus yang ada lagi promosi AAD dan juga self confidence and leadership development. Jadi dari vision board ini ya yang nggak achieve cuma Milan doang, itu pun hampir dikit lagi. Jadi kayak isu-nya ketunda, akhirnya nggak jadi dapat Milan. Padahal waktu itu udah pengen banget ke Milan. Dan ikhlasin Milan itu susah banget karena aku pengen banget. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya disedih-sedihin mulu nggak bakal maju-maju. Jadi kayak ya udahlah, masih ada Praha gitu. Mungkin emang belum waktunya gitu kan. Terus dari semua vision board ini menurut aku jadi guidance ternyata. Dan aku nggak nyangka juga akhirnya bisa nanti deh. Nah jadi setelah ada vision board ini aku kira
bakalan easy peasy gitu kan buat jalaninnya karena kayak aku punya lingkungan yang suportif segala macam gitu kan kayak gampang lah, aduh panas banget ya. Terus, oke, thank you. Oke, thank you. Nah, ternyata ada challenge nih waktu masuk PV. Nah, challenge masuk PV itu pertama umur aku masih terlalu muda. Jadi buat jualin ke teman-teman itu ya itu jawabannya nggak punya duit atau udah punya asuransi diurusin My Papi I. Kayak gitu selalu diurusin My Papi I udah sampai enak banget tuh ngomong My Papi I gitu kan. Terus habis itu aku nggak punya market karena pulang Indo itu COVID langsung tersaring kan. Teman-teman segala macam tuh yang teman beneran itu tersaring. Nah, terus habis itu gengsi aku tinggi. Jadi dengan label agent itu aku nggak suka, kayak ngemis-ngemis, apaan sih kok gue kerja gini amat, kayak harus jual-jualin asuransi, apaan sih, nggak suka banget pokoknya. Terus habis itu akhirnya aku punya solusinya itu yang pertama ke ortu temen. Jadi kalau misalnya papi ada reuni segala macem, aku ikut aja pokoknya kemana papi pergi aku ikut gitu kan. Mau ketemu klien aku ikut, pokoknya SKSD aja gitu. Terus aku ikut komunitas, aku jadinya lumayan aktif di komunitas gereja. Terus kalau misalnya temen punya komunitas, dia mau kemana, dia ajak aku ikut. Pokoknya di mana ada temen gua ikut gitu. Pokoknya kalau lu mau kesini nggak? Ada teman-teman gue, ya udah oke. Pokoknya langsung ikut. Pokoknya jadi memperbanyak teman-teman circle. Nah terus aku benerin mindset tuh. Jadi financial consultant, bukan agent. Beda banget. Rasanya kayak financial consultant dan juga agent. Kalau financial consultant tuh kayak profesional dan kita bisa ngasih produk sesuai yang dia butuhin. Jadi kita lebih ke konsultannya dia gitu kan. Jadi agent itu, financial consultant itu kita tuh kerjanya nolongin orang, bukan ngemis. Jadi kalau misalnya orang itu nggak mau ditolong ya udah gitu loh. Jadi ya emang kita tugasnya nolongin orang. Jadi kalau kita kan nggak bisa maksa orang untuk mau ditolongin. Kalau dia nggak mau ya udah. Jadi aku akhirnya benerin mindset di situ. Nah, 90 hari pertama ini sangat challenging kayak probation di kantor ibaratnya. Terus minggu pertama mulai itu Ombo cuma bilang, setiap kali aku cerita, aku stres apa, terus Ombo cuma ketawa-tawa. Kamu tahan aja 90 hari. 90 hari kamu bisa survive, kamu pasti udah enak. Setiap kali kayak gitu, setiap kali aku cerita, dia ketawa-tawa doang gitu kan. Weh, gue lagi stres gitu. Terus habis itu, akhirnya minggu pertama itu aku takut dimusuhin, takut banget ngomong asuransi. Jadi aku gak berani ngomong kalau aku di Pru. Kecuali temen aku nanya, jadi janji temen, terus temen aku nanya, lu kerja di mana sekarang? Oh gue di Prudential gitu kan. Tapi kayak abis itu udah gak ada pembicaraan lain. Kalau misalnya dia ada angkat topik lagi, baru aku ngomong gitu kan. Terus aku belum bisa presentasi waktu itu, segala macemnya. Terus setiap kali ketemu orang itu lama, 4 jam, 5 jam, dan gak ada ujungnya. Maksudnya kayak ngarol ngidul, gak jelas. Terus ngomong asuransi nggak berani, terus aku ke pressure untuk closing. Karena ada targetnya ProVenture waktu itu. Terus sama, Om mau bilang 90 hari, mau papi juga. Ya udah kamu 3 bulan nggak closing, kamu cari yang lain nggak apa-apa, terserah gitu kan. Karena aku waktu itu ngeluh-ngeluh mulu, kok gue nggak closing sih gitu kan. Terus akhirnya minggu pertama berjalan seperti itu, takut. Habis itu minggu kedua aku benerin mindset akhirnya. Jadi apa yang jadi ketakutan aku tulis di kertas, terus aku counter sebelahnya. Tapi ternyata itu cuma overthinking doang, gak ada isinya. Maksudnya kayak ngapain takut gitu kan. Terus ternyata akhirnya aku benerin mindset, oh aku kerja nolongin orang, aku kerja financial consultant bukan agent. Karena aku anti banget sama kata-kata agent dulu ya. Terus nolongin orang butuh gue tolongin, servis segala macem. Akhirnya di sini berhasil udah ganti mindset kayak oh ya udah deh aku jalanin aja di Pro karena semuanya value-nya tuh udah cocok banget sama aku gitu kan. Terus akhirnya minggu ketiga aku mulai berani, aku presentasi ke orang udah mulai berani, udah mulai nggak malu lagi aku ngomong di Pro. Jadi yang tadinya ngomongnya Pro jadi Prudential gitu. Terus udah panjang ngomongnya Prudential. Terus habis itu mulai berani coba-coba presentasi segala macam, tapi belum closing, jadi lumayan stres juga karena di ProVenture ada target gitu kan. Terus di minggu keempat aku down lagi karena teman-teman ProVenture banyak yang keluar. Karena ya kita harus memilih pergaulan.
Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nggak semua orang tuh positif yang kayak mau bertahan segala macam. Ada juga yang kayak udahlah lu kan gak punya market gitu-gitu. Nah itu jauhin aja, gak usah. Aku biasa langsung belak-belakan, lu negatif buat gue gak mau temenan sama lu gitu. Aku bener-bener belak-belakan kayak ya udah kalau misalnya lu negatif buat gue, sorry gue nggak mau ngomong dulu, gue lagi nggak mau ngomong sama lu gitu. Terus akhirnya down lagi karena baik yang keluar, terus ditambah lagi Om Wahidin ke Kanada waktu itu, jadi aku kayak gak ada induk gitu ibaratnya, jadi kayak anak hilang gitu kan. Terus tapi kayak ya udahlah bertahan aja gitu kan. Terus habis itu minggu ke-5 sampai 7 susah janji temu dan takut. Jadi kayak leads teman-teman aku itu udah habis dan gak ada yang closing. Jadi aku mulai kayak gimana nih jualan ke siapa ya? Ada target lagi segala macam. Jadi ProVenture 2 bulan pertama itu closingnya keluarga inti. Nah terus mulai minggu ke-8 ini aku paksain nih bangkit. Karena kan udah mau 3 bulan tuh. Dealnya kan 3 bulan. Berarti 12 minggu ya, 12 minggu. Jadi aku udah mulai bangkit, terus minta ortu kenalin temen-temennya, karena aku udah gak ada market nih, ibaratnya wah gimana nih gitu kan, bingung banget segala macam. Terus akhirnya mulai tuh dikenalin sama temen-temen papi. Tapi ada lagi struggle ya, aku gak bisa ngobrol sama mama sama bapak-bapak. Gak relate gitu. Gak relate, karena kayak anak 23 tahun disuruh ngomongin soal anak, soal keluarga, wah apaan nih gitu kan, gak tahu gitu kan. Aku struggle banget di situ kayak duh gimana ya cara ngobrol sama ibu-ibu bapak-bapak biar dia suka sama aku gitu loh, maksudnya kayak nyambung ngomongnya. Tapi dari sana ketemu orang banyak, belajar segala macam, akhirnya bisa dapet tuh tektokannya kayak oh udah mulai nyambung, ngomongin apa aja kayak ya udah aku gas bisa gitu loh. Terus tapi nggak closing sama aja. Duh gimana ya gitu kan. Terus habis itu akhirnya yaudah deh pokoknya 90 hari gue gak pecah telur, gue keluar, aku bilang gitu. Terus habis itu terus akhirnya di hari ke-80, aku masih inget 20 Oktober 2023 itu pecah telur pertama dan aku gak kebayang kalau dia bakalan beli. Jadi itu aku presentasi baru separuh jalan dan langsung kayak bagus ya produknya, aku gak ada yang pernah ngomong kayak gini sih, gini-gini udah aku langsung mau 2 dikasih KTP langsung. Jadi bener-bener itu pecah telur aku di 20 Oktober 2023, terus habis itu aku telepon Om Wah karena waktu itu aku masih belum lancar ngisi SPAJ. Kamu closing siapa? Aku bilang kayak ada notarisnya papi waktu itu. Terus habis itu, wah pecah telur nih akhirnya, apinya emang gak gede waktu itu. Cuman habis itu aku kayak baru PD-nya muncul. Oh ada ya orang yang mau asuransi gitu kan. Itu waktu itu aku pecah telur tuh 70 kali presentasi. Jadi bener-bener 70 kali aku catetin, aku track. Nah, jadi kalau misalnya aku berhenti di bulan kedua, gak bakal ada pecah telur yang itu kan. Nah akhirnya setelah pecah telur tuh udah enak banget, aku udah pede, udah mulai enak tuh. Terus akhirnya aku mulai sharing-sharing ke teman-teman, tetangga, teman gereja. Nah salah satunya di bulan November itu akhirnya aku dapat big case yang itu tuh yang aku pakai baju pink. Dia anggota dewan, artis yang punya nasi tempong Indra, Kelapa Gading. Tetangga juga. Nah jadi dia itu sebenarnya udah aku prospek di 1 Agustus waktu itu. Jadi hari pertama aku di Prudential aku prospek dia. Tapi waktu itu dia orangnya sibuk banget kan, artis segala macam, sibuk banget. Jadi September itu udah janjian sebenarnya tanggal 10. Tahu-tahu tanggal 9 saya masuk UGD. Jadi nggak jadi ketemu gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya kalau misalnya ketemu hari itu closingnya September dong. Logikanya gitu kan. Terus habis itu gak ketemu, aku masuk UGD, akhirnya gak bisa ketemu. Terus ya udah tuh lama tuh, aku juga gak berharap dia beli waktu itu sebenarnya. Lama sampai bulan November baru ketemu lagi. Jadi lumayan tuh Agustus sampai November, berapa bulan ya? 4 bulan. Terus waktu itu bulan Oktober itu di ProVenture kan training session itu ditanyain tuh sama Karyadi di kelas waktu itu. Omset aku baru 80 juta waktu itu. Terus dia tanya di kelas, di sini siapa yang mau promosi Desember? Di breakdown kan, API udah berapa, produksi berapa, agent udah punya berapa, segala macam. Terus waktu itu aku tuh baru 80 juta API, sedangkan yang waktu itu promosi barang aku, itu dia udah 150. Dia punya 1 agent aktif di ProVenture juga, 50 jutaan, sisanya tuh tinggal pecah telur doang, admin segala udah beres. Terus aku cuma 80 juta, aku gak punya NAA waktu itu. Terus Karyadi nanya pas giliran aku, Karen promosi nggak Desember gitu kan. Terus aku bilang,
kalau Tuhan izinin aku promosi, aku cuma jawab kayak gitu. Karena aku nggak bisa bilang iya enggak, karena aku nggak tahu gitu kan. Terus papi waktu itu bilang, udah kamu kalau nggak bisa promosi Desember nggak apa-apa, masih ada kesempatan tahun depan, ngapain sih buru-buru gitu kan. Terus Om Wahidin tuh udah nggak yakin dari awal, bisa kamu pasti promosi Desember, bisa. Pokoknya kayak yakin banget deh gitu kan. Yakin banget, padahal kayak case aja nggak kebayang siapa gitu kan. Terus akhirnya udah direncanain tuh promosi Desember minggu ini harus ngapain gitu kan. Terus aku kayak oh ya udah aku jalanin aja gitu kan. Terus akhirnya ternyata bulan November nggak disangka-sangka aku dapat big case 200 juta. Jadi jadi itu big case pertama aku, terus aku juga nggak nyangka sih bisa 200 juta, itu langsung heboh, satu Proventure tuh heboh banget. Terus puji Tuhannya case itu issued, dan pas itu issued aku confirm AAD waktu itu. Jadi confirm AAD, tapi waktu itu masih ada kesempatan sebenarnya udah submit tuh buat Milan. Jadi udah submit tapi karena medicalnya kurang bagus akhirnya issued telat di tahun depannya. Jadi nggak dapat Milan gitu. Terus aku sedih lumayan waktu itu karena aduh harusnya kalau dapat Milan bagus nih buat branding dan lain-lain kan. Itu mau jalan-jalan juga gitu kan. Terus akhirnya ya udah karena akhirnya promosi AAD. Nah, promosi AAD ini aku kira perjalanannya sudah selesai. Ternyata yang sesungguhnya baru dimulai. Jadi promosi AAD ini senang-senang, cuman pressure-nya juga kenceng. Karena pertama aku 5 bulan promosi AAD, ibaratnya bayi baru bisa jalan, ngelangkah dikit langsung disuruh lari, ibaratnya gitu. Nah terus promosi AAD ini bebannya lumayan buat aku, karena di Proventure jadi role model, mau nggak mau. Jadi kayak, oh ini promosi AAD 5 bulan gitu, jadi kayak semuanya cider itu cici leader. Jadi di Proventure aku dipanggilnya cider gitu kan. Cider. Pokoknya cider, jadi kayak lumayan pressure buat aku gitu kan. Sedangkan closingan aku bulan Januari sampai bulan Maret itu tuh biasa-biasa aja, nggak ada big case. Jual cuman PSS waktu itu. Terus aku tuh mulai kayak insecure juga kan, aduh gimana ya, kok gue nggak bisa jualan big case. Terus kalau PSS sih ya udahlah, udah bisa, udah lumayan expert waktu itu. Jadi kayak sekali ketemu closing, tapi kok big case-nya nggak pecah-pecah telur, apalagi AD kan berat kan 900. Terus terus belum lagi waktu bulan Maret, terus waktu itu si Papski itu Karyadi, aku panggilnya Papski. Jadi Papski itu nelfon aku bulan Februari. Karen ayolah, lu kan top api ya 2023. Terus masa tahun ini lu belum ada top api gitu. Waktu itu aku lumayan kayak, aduh ya nih gimana ya, gue juga lagi pusing gitu kan. Lumayan ke pressure karena aku tuh kalau digituin aku panas. Jadi aku orangnya ambis banget kan, ambis parah. Jadi aku panas digituin kan. Duh gue juga mau masuk ke top-top lagi gitu kan. Terus abis itu bulan Maret itu aku dikontak jadi ambasadornya Proventure. Wah itu makin pressure lagi. Karena orang-orang ini yang di sekeliling aku tuh orang-orang keren semua. Aku yang baru promosi AAD doang, yang lain tuh udah AD, MDRT, Star Club, udah MDRT 2 kali. Wah gila, kayak gue siapa di tengah-tengah mereka gitu loh. Di tengah-tengah mereka gue siapa gitu kan, makin pressure lagi. Cuman puji Tuhannya waktu ketemu mereka itu bener-bener semuanya suportif banget. Jadi kayak mereka nanya, waktu itu Koyoas nanya, Karen apinya udah berapa gitu kan. Waktu itu aku bilang baru tahun ini baru 200 kalau nggak salah. Terus dia bilang promosi AD kan tahun ini, aku bilang ya amin doain ya gitu kan. Dia bilang iya ayo semangat bisa gitu kan. Jadi positif banget lingkungan ini, aku selama syuting ini 1 harian aku happy, sampai pulang itu aku happy banget. Beda banget ya, aku nggak pernah ngerasain happy di kantor, ini tuh aku di kantor happy. Bener-bener happy banget, bener-bener kayak ketawa tiwi segala macem. Terus di sini tuh ada top 1-nya Proventure, ada Koerik. Nah, ternyata Koerik diundang ke Ovi, thanks to Cimarta, aku jadi sering ngobrol sama Koerik sekarang. Nah, terus si Papski bilang gini, Karen dari semua talentan tadi kamu satu-satunya yang belum MDRT, kutunggu ya hahaha. Terus aku kayak amin udah ngindam banget nih MDRT, aku bener-bener sepengen itu MDRT, aku sampai ke bawah mimpi, serius. MDRT Star Club sama AD itu udah sampai ke bawah mimpi di aku, udah kayak aku pengen banget, sepengen itu. Terus aku makin panas tuh, api ya kayak muncul. Ada, nanti terakhir. Terus ya karena positive environment ini, terus ternyata turns out waktu di sana, waktu syuting itu,
kan top one-nya itu kan si Koerik tuh. Koerik nomor 1, 2-nya Koyowas. Ada semua tuh jadi ambasador. Terus ketiganya Monica. Terus ke-6-nya Kotobi kan. Nah ini semuanya udah masuk top sini. Aku siapa? Anak itik gitu loh. Maksudnya baru anak kemarin sore. Ibaratnya ditandingin sama orang-orang kayak gini. Nggak salah gitu kan. Terus waktu itu si Koyowas tuh lumayan orangnya suka mancing-mancing tuh. Terus habis itu kan aku kayak lumayan, iya nih kok masih berjuang. Sekarang apinya PV itu baru, kalau di total itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 400 kalau nggak salah ya, 430 gitu. Terus habis itu aku bercandain si Koerik, kok aku boleh nggak kalahin Koko nomor 1 gitu kan. Terus dia kayak, ayo Karen bisa gitu kan. Itu ayo boleh banget ayolah bisa, tapi si Koerik kan ini orangnya lumayan cool ya, jadi dia cuman kayak oh ya udah boleh gitu kan. Terus habis itu waktu diundang ke One Vision ternyata 2 minggu kemudian, nah di sini dia baru tuh udah lumayan enak ngobrolnya, jadi kita kayak lumayan sering sharing sampai sekarang sih, dia suportif banget sih. Terus lumayan sering sharing, terus dia bilang ayo Karen bisa ya, beneran ya kalahin ya beneran ya gitu kan. Padahal waktu itu aku cuma bercanda, karena dia ini 817 api. Aku mau jadi top one, tapi api aku baru 430, sisa 4 bulan lagi. Api dari mana? Waktu itu aku gak kebayang, bener-bener gak kebayang api dari mana. Kayak, gila lu nantang-nantangin orang tapi gak tahu isinya apa gitu kan. Terus habis itu kayak, tapi aku waktu itu emang sepengen itu, jadi top one gitu kan. Terus akhirnya berkat support dari teman-teman ProVenture yang lingkungan super positif, kita juga sering nongkrong bareng sih dan ngobrol-ngobrol. Terus habis itu ada Genpru juga sekarang. Buat teman-teman semua, ayo support lebih baik Genpru biar saya tidak sendirian. Jadi Genpru ini kumpulan anak-anak di bawah 30 tahun di Prudential Pusat, jadi dari KPM mana-mana tuh ada. Jadi dengan support teman-teman Genpru juga, dan kayak aku tuh tipe orangnya suka randomly ngechat leader-leader random gitu loh. Jadi kayak teman-teman ini tuh, aku suka kayak, contohnya Rebecca ya first line. Bek, gue mau nanya dong, mau sharing dikit boleh nggak gitu. Kayak pokoknya randomly aku suka ngechat orang malam-malam kalau isi kepala aku tuh lagi penuh. Jadi Rebecca tuh udah pernah, ada lagi Ko Dennis dari FP1, terus ada lagi siapa ya, Ko Erik tuh aku juga pernah ajak sharing, terus Iren, siapa lagi, pokoknya aku kayak suka randomly nanya-nanya random, lu rekrut gimana sih, lu kalau jualan Bikes gimana sih, waktu itu sempat juga sama Cimiliana yang udah top producer banget, aku ajak ketemu bareng. Bener-bener aku tuh pengen banget jualan Bikes, Ci ajarin dong gimana gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh cuman bilang, sebenarnya kamu tuh cuman perlu tahu kebutuhan dia apa. Sebenarnya nggak ada cara khusus, yang penting kita tahu ngomongnya gimana segala macam sesuai kebutuhan dia. Terus jadinya setelah aku ketemu Cimili segala macam, aku akhirnya banyak belajar. Walaupun setiap kali aku kalau follow up nasabah yang tus-tus, kalau kata anak PV, tus-tus tuh ratus-ratus. Jadi kalau ada nasabah yang tus-tus itu tangan aku gemeteran. Iya, nasabah tus-tus. Nasabah tus-tus tuh aku selalu gemeteran keringet dingin. Jadi pokoknya nih kadang-kadang misalnya lagi meeting di sebelah. Pokoknya lagi meeting aku follow up aja orang, tapi aku langsung taruh HP. Jadi aku gak kepikir kan. Nah, terus akhirnya setelah ketemu Cimili itu aku puji Tuhannya dapat Bikes 4 kalau nggak salah. 300, 100. Satu lagi. Iya, itu pokoknya ya puji Tuhan banget lah. Puji Tuhan banget, tiga berarti 3 ya. 300, 100. Iya lumayan. Terus habis itu akhirnya bisa jadi top one. Mau kasih kuis lagi. Ada yang bisa tebak api aku berapa lulus ProVenture? Apa? Setahun, dari Agustus sampai Juli. Tetot. Angkat tangan dulu. Salah. Iya betul. Oke, jadi long story short, aku lulus ProVenture di 933.800 sekian. Jadi akhirnya berhasil jadi top one dan ngalahin Ko Erik. Dan Ko Erik happy banget sih, kayak akhirnya
bisa gitu loh. Dia akhirnya kayak percaya aku bisa gitu. Nah, ini nih vision board aku tahun ini. Jadi aku tulis di situ yang ada angka 1, top 1 Proventure cum laude. Dari Januari aku udah pengen banget jadi top 1 dan aku selalu, jadi karena vision board yang kemarin itu efektif, jadi aku buat lagi vision board. Dan tahun ini aku pengen MDRT udah pasti, Star Club, terus AD, terus habis itu ada leadership team juga sama promote AAD. Dan yang sejauh ini yang udah achieve itu top 1-nya Proventure di sana. Terus habis itu MDRT, Star Club dan AD, pokoknya kalau aku dapat MDRT aku AD udah fix. Jadi semuanya masih inline dan doain ya bisa AD dan semuanya. Amin. Dan promosi pokoknya. Oke, jadi sebenarnya selama di Prudential itu aku udah dapat apa aja sih gitu kan. Jadi selama setahun ini akhirnya aku bisa beli iPhone 15 Pro Max sendiri. Cuman ini ya nggak ada seberapanya lah, kayak ya udahlah cuman iPhone aja gitu. Tapi ya puji Tuhan bisa beli sendiri. Bulan November, jadi 3 bulan join. 3 bulan join, aku beli iPhone karena aku memang udah perlu banget juga. Jadi akhirnya ya udah aku beli deh, aku invest di situ gitu kan. Terus dapat trip juga ke Kuala Lumpur kemarin. Wah ini aku happy banget selama di KL karena nginepnya kan di JW Marriott ya. Itu kayak luxury holiday gitu loh. Jadi kayak aku suka banget luxury holiday. Jadi begitu masuk hotel aku langsung waktu itu aku post di story itu. Aku nge-vlog, aku post story. Gila ini keren banget segala macam kayak orang norak tapi ya udahlah ya. Jadi waktu dapat KL ini enjoy banget. Jadi selama di sana itu juga nggak ngeluarin duit, cuman beli barang aja ke yang aku mau. Terus kemarin sempat ke Bali juga sama Proventure, ini healing banget sih sampai sana. Pulang-pulang aku semangat lagi, jadi kayak healing itu diperlukan kalau untuk anak-anak Gen Z terutama. Apa-apa? Jadi healing itu perlu, pokoknya at least 2 bulan sekali lah. Tapi pokoknya selama di Prudential sih puji Tuhannya setiap bulan terbang karena kita di sini kan nggak ada terikat waktu ya, jadi mau healing kapan aja bisa. Kayak kemarin aku sempat ke Singapura nonton Taylor Swift yang nggak ada yang kayak cuti nggak di approve lah apalah, jadi kayak oke, pergi aja gitu. Terus tapi sebenarnya dari semua ini yang paling penting tuh apa sih? Menurut aku ini tuh cuman bonus aja karena aku udah melakukan bagian aku. Sebenarnya paling penting tuh ini. Oke, ada yang bisa bacain? Oke, izin ya, ini karena om-om jadi saya yang dipakai gitu ya. Oke, Karen, om cuman ingin ungkapkan dari dalam hati betapa om sangat berterima kasih untuk Karen yang Tuhan kirim untuk bisa ada di Prudential dan bisa punya pemikiran atau pekerjaan yang kelak bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna buat anak-anak om juga tante. Ini namanya kebetulan Tante Sonia ya. Om berdoa, kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara dan memberkati pekerjaan Karen di Prudential, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang dan keluarga. Om berdoa, kiranya Tuhan Yesus buat selalu Karen boleh setia di Prudential selamanya dan betah sehingga banyak orang dalam segala permasalahannya bisa ditolong Karen dan semua bisa berhasil dalam klaim atau proses pengurusannya. Makasih banyak Karen ya, blessing. Oke, jadi sebenarnya yang tadi itu nggak penting menurut aku, yang paling penting tuh ini. Kayak bener-bener a simple thank you aja tuh aku bisa kayak, oh gila ini orang ngerasa terbantu banget sama aku gitu loh. Apalagi aku dapat surat kayak gini, wah gila aku pas dikasih ini aku nangis banjir kayak wah gila ini pekerjaan sih bener-bener dahsyat banget sih. Dan kalau sekarang sih pokoknya ini bener-bener sesuatu yang luar biasa deh. Jadi
singkat cerita, nasabah ini dia itu cerita dia lagi nyiapin warisan buat anak-anaknya, tapi dia pusing nyicil properti karena anaknya ada 3 dan juga istrinya kan. Terus dia pusing tuh segala macam, tapi kan aku udah dari Desember ngobrol. Nah, waktu Proof Future keluar itu aku langsung kepikiran sama Om ini kayak kayaknya ini cocok deh buat dia. Terus akhirnya karena aku tadinya yang deg-degan segala macam, terus aku iseng aja deh. Yaudah deh, Om, aku punya produk bagus nih buat Om, siapa tahu bisa bantuin masalah Om segala macam. Terus dia cuma nanya, "Oh, ya udah, hitungannya berapa?" Waktu itu aku proposal sampai 1 miliar UP-nya. 1 M UP, terus dia nanya, "Ini bisa digedein nggak? Kayaknya kurang deh." Terus waktu itu dia minta hitungin 3. Nah, singkat cerita dia minta hitungan lagi 4. Akhirnya deal di 4 M. Nah, setelah polisnya issued, dia kasih aku kayak gini. Wah, aku langsung bener-bener wah gila luar biasa sih di Prudential tuh bener-bener bukan cuma secara materi tapi secara ini tuh yang bener-bener nggak bisa dibeli pakai duit. Jadi ini bener-bener yang kayak aku seneng banget dapet a simple thank you aja tuh kayak thank you ya Karen udah dibantu gitu. Kalau misalnya ada yang follow Instagram aku tuh suka post di story kayak work with heart segala macam karena aku bener-bener setulus itu sama nasabahku. Aku nggak mikirin duit mereka kayak even kalau misalnya orang nih nanya lebih cuan jual unit link apa tradisional. Orang-orang kan pasti pada bilang unit link karena komisinya lebih gede. Cuman aku selalu kayak enggak om tante kalau misalnya mau yang simple ya tradisional aja. Aku nggak mikirin komisi aku. Nasabah pun nggak mau auto debit ya udah mau komisi aku lebih gede ya udah silakan terserah. Yang penting nasabahnya seneng gitu loh. Dan sejauh ini kayak di Prudential itu setelah aku join sebenarnya apa sih yang kenapa aku bisa ada di sini. Awal-awal kan memang mungkin clickbait-nya jalan-jalan gratis, work life balance, cuannya banyak. Cuman setelah di sini aku tuh kemarin pas disuruh jadi speaker sama Om Herman, aku jadi reflecting. Sebenarnya tuh apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang pertama itu sebenarnya janji Tuhan buat hidup aku. Jadi waktu SMP itu pernah ada pendeta yang doain aku, terus dia bilang, kamu tuh suatu hari akan jadi seseorang yang berimpact buat orang lain, terus kamu jadi berkat buat orang lain, kamu akan jadi seorang leader, kamu sukses di bisnis kamu gitu. Terus aku tuh bingung apa gitu kan, apa, tapi kan aku anak SMP nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku cuman simpan itu, aku diem aja, sekolah segala macam ya udah sekolah aja gitu. Terus akhirnya selang berapa tahun gitu, pendeta ini doain aku lagi hal yang sama. Dia bilang kayak gitu lagi. Logikanya kan kalau misalnya udah bertahun-tahun lalu, kalau misalnya emang bukan buat aku, dia cuma ngada-ngada kan gak mungkin dia ngomong lagi kan. Akhirnya dia ngomong lagi kayak gitu. Terus aku mikir, itu waktu itu aku udah SMA kalau gak salah. Aku mikir apa Tuhan gitu kan, apa lu mau apa sih gitu kan. Terus selang berapa tahun lagi, waktu itu di gereja aku ada pendeta dari Singapura. Terus biasalah orang tua, yuk mumpung ini kita doain lah sekeluarga segala macam. Terus aku ikut-ikut aja waktu itu kayak ya udah terserah gitu kan ikut aja. Terus ya udah singkat cerita didoain sekeluarga. Terus pendeta ini aku nggak kenal sama sekali, baru kenal pertama kali ketemu. Dia ngomong gini, Tuhan tuh punya rencana yang besar buat kamu, spesifikali buat kamu gitu kan. Kamu akan jadi seorang leader, kamu akan jadi seorang yang impactful buat orang lain, kamu akan membantu orang lain gitu. Terus aku kayak mikir, kok udah 3 kali, apa? Tapi aku selama ini hidup juga biasa-biasa aja, aku juga bukan anak yang pinter-pinter banget, segala macam. Enggak, aku dulu sekolah tuh biasa-biasa aja, enggak pinter-pinter amat gitu kan. Tapi setelah di Prudential aku ternyata baru ngeh, kalau itu tuh salah satu janji Tuhan buat aku di sini. Pertama, aku bantuin orang lain, aku bantuin nasabah punya proteksi, dan orang yang say thank you banget ke aku tuh kayak, wah gila itu bener-bener hati aku tuh adem rasanya. Dan aku yang tadinya benci rumah sakit, aku sebenci itu sama rumah sakit, tanya papi mami deh. Aku setiap kali di rumah sakit aku pasti nggak mau. Nggak mau. Tapi kemarin waktu teman aku sakit, itu kan aku jengukin dia ya, aku servis dia. Padahal dia bukan nasabah aku servis dia, aku jagain dia di rumah sakit. Terus kebetulan waktu itu kita mau pergi lagi malam, jadi aku tunggu di sana lumayan lama. Terus setiap kali temennya dateng, kenalin aku, ini agent Pru gue, itu tuh kayak wah bangga gitu loh, malah kayak wah gila, gue di hidup lu se-impactful itu ya, maksudnya gue bantuin lu doang kayak gini, tapi lu kayak udah kenalin gue kemana-mana, terus kayak rasanya tuh happy gitu loh, pas service dia tuh kayak happy, aku di rumah sakit pun jadi kayak, oh ternyata kerjaan ini tuh kayak gini gitu loh, seneng, happy banget, terus aku jadi speaker, aku menginspirasi orang-orang, dan itu pun aku nggak tahu awalnya, jadi waktu Februari itu aku mulai dipanggil-panggil jadi speaker. Terus setiap kali aku jadi speaker selesai, ada orang yang reach aku kayak beberapa orang ada yang nge-DM aku kayak thank you ya sharingnya segala macem. Itu tuh aku kayak oh ternyata ini
yang dibilang aku tuh akan menjadi impact untuk orang lain. Bisa jadi kayak aku memotivasi orang, dengan itu orang jadi semangat lagi jalanin bisnis ini segala macam. Itu kayak puji Tuhan banget. Nah, terus aku akan menjadi leader, itu yang terakhir. Nah, dari waktu awal-awal Om Wahidin BOP aku, dia ngomong, kalau misalnya di sini kita bisa jadi leader, itu yang aku tangkap sebenarnya. Jadi jadi leader, seorang leader, kayak oh ini ya janjinya mungkin di sini gitu kan. Kan suatu hari nanti aku akan punya downline, punya tim, itu kan aku kan harus jadi seorang leader, mau nggak mau, apa? Nah itu jadi menurut aku udah sangat-sangat match dengan janji Tuhan di hidup aku. Nah terus jadi berguna buat orang lain di sini. Terus habis itu income dan lain-lain itu bonus. Jadi aku tuh sekarang di sini udah gak pernah mikirin income aku. Karena menurut aku semakin banyak orang yang aku bantu, semakin banyak aku service orang, orang puas dengan servisnya, dia pasti akan referral sana sini. Dan pastinya itu bonus jalan aja, income tuh jalan aja. Jadi kayak nggak pernah mikirin lagi kayak duit segala macam. Nah aku yang tadinya money oriented, jadi people oriented sekarang. Yang tadinya aku mikirnya cuannya segala macam, sekarang aku jadi kayak siapa lagi yang harus gue tolong ya gitu. Terus kayak kalau misalnya keluarga gitu ya nggak punya polis tuh malah aku yang sedih kayak tuh kasihan banget nanti dia kalau misalnya sakit asetnya kekuras gitu kan. Nah kemarin tuh juga ada closingan om sama tante aku yang kebetulan udah di prospek papi sama Om Wahidin 13 tahun lalu. Dan akhirnya tahun lalu aku iseng prospek karena aku mau latihan. Terus dia masih kayak anti asuransi banget. Terus akhirnya dia kemarin puji Tuhannya minggu lalu dia closing 2 case langsung dia sama istrinya. Itu juga mendadak karena aku udah nabur di tahun lalu. Terus dia tiba-tiba nanya, kemarin kamu tawarin ini tuh asuransi apa sih, kesehatan bukan? Karena dia tadinya anti banget sama asuransi, dia cuma bilang, gue punya properti, yang penting kalau gue masuk rumah sakit propertinya bisa gue jual. Dia nggak beli sama asuransi. Terus ternyata waktu berjalannya waktu dia lihat orang-orang pakai cashless segala macam. Oh ternyata gampang ya asuransi sekarang beda. Akhirnya dia udah nanya-nanya compare premi di asuransi lain. Ada yang lebih murah kan yang di sebelah yang micin itu. Terus ya micin kan murah. Terus dia nanya-nanya ke aku segala macam. Kan premi kita lumayan loh bedanya, tapi dia kayak ngambil akhirnya sama aku karena dia ngerasa kayak kalau misalnya dia sama yang lain nanti nggak diurusin karena dia udah tahu aku ngurusin nasabah-nasabah aku segala macem. Terus akhirnya ya puji Tuhannya dia closing, aku happy banget sih ini. Ada fotonya. Ini nih. Yang sebelah kiri bawah. Nah itu akhirnya closing dan sebenarnya aku bilang ini closingan legend bukan dari angka preminya, karena preminya bukan yang tus-tus meletus, tapi biasa-biasa aja, cuman aku happy akhirnya dia bisa keproteksi dan akhirnya dia bisa kayak percaya sama aku juga. Dia kemarin bilang, om tuh cuman believe sama asuransi 80%, tapi karena agentnya kamu 90 lah, dia bilang gitu. Jadi bukan dari angka preminya sih, tapi aku seneng akhirnya om mama tante aku terproteksi dan akhirnya dia open. Jadi aku sama jalan pulang tuh aku happy banget nyengir-nyengir terus karena ya akhirnya oh my god om mama tante aku gitu loh. Kayak bukan masalah duitnya sih, karena kayak aku percaya berkatnya ada aja gitu. Terus oke. Nah tapi tentunya kalau aku udah tahu kayak gitu, challenge di sini juga pasti akan ada terus. Apalagi jadi AAD, nanti kan kalau misalnya promosi AAD itu pasti challenge-nya akan lebih banyak lagi. Terus aku tuh sering banget ngeluh, kenapa sih ada challenge terus, gak mulus aja capek gitu kan. Aku harusnya bisa have fun. Terus abis itu kayak aku kan cewek, ngapain sih kerja berat-berat gitu kan, mikirnya gitu. Iya kan kayak kalau zaman dulu kan kayak ya udahlah cewek gak usah gimana-gimana, tapi aku gak bisa gitu. Jadi aku selalu mikir kenapa sih ada challenge terus gitu kan. Nah, what doesn't kill you makes you stronger. Jadi selama kita hidup itu pasti akan ada challenge terus. Dan selama challenge itu nggak membunuh kita, pasti itu akan membuat kita jadi dewasa. Karena kemarin aku sempat bulan-bulan di ProVenture itu, bulan-bulan akhir itu kan berat kan, 4 case. Belum lagi aku di pressure untuk rekrut waktu itu. Karena mau naik AD juga. Jadi lumayan kayak wah gila huru hara terus repricing, konversi aku sampai nasabah dimarahin sampai nangis itu juga ada. Jadi nangis-nangisnya tuh ada banget. Jadi
aku selalu mikir kenapa sih dikasih challenge terus, kenapa nggak mulus-mulus aja. Padahal kan kalau misalnya emang Tuhan baik, kan dikasih aja big case terus lancar, medical lancar segala macam. Bisa aja kan, segampang membalikan telapak tangan ibaratnya gitu. Terus kayak ada satu malam gitu, teman PV waktu itu dia lumayan pressure juga. Dia cerita ke aku kan. Terus gak tau kenapa malam itu tuh aku jadi kayak mikir, iya ya kenapa dikasih challenge terus ya. Terus aku mikir lagi, cuma balik lagi kalau misalnya aku gak dikasih challenge, aku gak belajar. Pertama aku gak belajar cara handle masalah ini, aku gak belajar. Terus nanti kalau misalnya aku punya tim suatu hari, kalau dia punya challenge yang sama, masa aku jawab, gak tahu gue gak pernah dikasih challenge. Kan gak mungkin kan, jadi akhirnya aku mikir, ya juga ya challenge-challenge ini tuh bikin aku jadi lebih dewasa, lebih tahu cara handle kasus, jadi lebih expert lah ibaratnya gitu. Terus yang pasti pas challenge-challenge ini ada, jangan kayak gak bisa deh susah. Nah aku tuh lumayan aktif orangnya, jadi aku gak bisa diem. Misalnya aku punya leader Om Wahidin, aku cuma sharing sama Om Wahidin, enggak, aku ke banyak leader. Menurut lu gimana? Jadi yang bagus-bagus aku ambil. Misalnya kan kayak case nasabah punya diabetes, itu kan belum tentu Om Wahidin punya, jadi aku cari opinion yang lain. Mentor-mentor aku, ada Korobin, Cifoni, ya puji Tuhannya dikasih lingkungan yang positif dan suportif banget. Terus anak-anak Genpro, dan lain-lain itu aku sering banget kayak ngajak nongkrong, cuma bener-bener buat sharing doang. Jadi emang harus aktif juga, dan itu nguatin aku juga sih. Dan balik lagi, aku punya why yang kuat, kayak leader aku, Wahidin. Jadi nah, itu why yang kuat itu aku tuangin di vision board. Jadi setiap kali aku down, aku cukup lihat vision board aku aja, aku kayak, lu masih punya goals yang harus dicapai, lu jangan kayak gini terus. Jadi akhirnya bangkit lagi, ya aku bisa dibilang lumayan jahat ke diri sendiri sih, bisa dibilang. Tapi itu sebenarnya nggak bagus, dan lagi berusaha buat, yaudah deh nggak apa-apa, challenge-nya lewatin aja. Nanti kalau misalnya dikasih rezekinya dan udah waktunya pasti akan dikabulin. Terus aku keinget quotes ini juga, waktu itu aku sempat catat di notes. The promise of God is always yes and amen. We have to be focused and don't be distracted. Stay connected to Him. God's favor is upon me. I belong to Him and let what His plan shine upon me. I was made to be a big person. Jadi maksudnya dari sisi religiusnya sebenarnya tuh ya kan maksudnya ngomong kasarnya Tuhan bilang, kan gue yang taruh lu di sini, lu ikutin aja. Ya challenge itu nggak bakal di luar kemampuan lu, ya jalanin aja, itu cuman buat nempa lu doang gitu loh ibaratnya. Gue cuman kasih beset-besetan kecil lah, ibaratnya biar lu nanti suatu hari punya tim lu tuh jadi leader yang ada isi, bukan leader kosong. Dan akhirnya setelah waktu sempat ada satu malam aku berdoa, terus habis itu Tuhan ngomong kayak gitu tuh kayak rasanya beban aku keangkat semua. Dan ya doain aja semoga AD, MDRT, dan Star Club bisa cepat di-achieve. Dan buat teman-teman semua juga semangat yang mengejar promosi, pokoknya percaya aja selama kita mau, itu pasti semesta alam mendukung. Yang penting kitanya mau, kitanya punya mindset yang positif, itu pasti semuanya akan mendukung. Dan kalau misalnya lagi stuck segala macam, jangan takut untuk sharing-sharing ke orang-orang terdekat, orang-orang kantor terutama, tapi difilter ya, yang negatif jangan, titik. Terus habis itu, sebelum aku akhiri, karena aku ambasadornya ProVenture yang baik, aku mau promosiin ProVenture dulu. Jadi teman-teman yang mau join ProVenture silahkan, boleh lihat iklannya. Pergi pagi, pulang malam, weekend lembur. Bye-bye work-life balance. Gaji sih oke, buat di kota besar lebih banyak minus dibanding surplus. Jadi karyawan emang sih dikasih cuti, tapi belum tentu di approve. Sekalinya di approve, tetap aja tuh laptop on terus. Makanya, join bersama kami di ProVenture.
semua, masih ingat saya kan? Yes, saya Monica yang ex-flight attendant. Puji Tuhan kabar saya baik dan sekarang saya lagi siap-siap pergi ke Milan nih. Karena tahun ini saya berhasil meraih pencapaian Star Club, promosi agency director, dan juga my very first MDRT. Hai, saya Erik. Tahun 2023 saya banyak melalui tantangan. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, saya berhasil melewati tantangan tersebut dan seperti Monica, saya berhasil achieve Star Club, promosi agency director, dan juga MDRT. Hai, saya Yoas. Tahun lalu, saya, Monik, dan Erik barengan trip Star Club ke New York. Nah, tahun ini kita barengan lagi ke Milan. Emang kultur di ProVenture nggak diragukan lagi, karena kita diajarkan untuk terus berprestasi. Thank God, saya dipertemukan sama ProVenture yang bisa kasih percepatan income, waktu yang lebih fleksibel, dan kita tuh diajarin from A to Z dunia asuransi. Kenapa ProVenture? Kenapa enggak? Selain dapat komisi, kita juga dapat allowance. Selama 12 bulan, kita mendapatkan bridging income. Salah satu yang bikin saya jatuh cinta sama ProVenture adalah kita diberikan arahan yang terstruktur. Ditambah lagi, di sini kita dapat teman-teman yang sama-sama mau sukses, jadi makin asik deh. Yang paling saya suka dari ProVenture sih training-trainingnya ya, karena nggak cuma tentang produk, tapi juga tentang selling skill, dan kita juga diajarin bagaimana cara membangun tim. Berkat ProVenture, saya jadi semakin paham bagaimana caranya membangun bisnis asuransi. Ibaratnya, saya awalnya hanya memiliki satu petak tanah, pelan namun pasti, saya sekarang sudah memiliki fondasi dan bahkan bangunan 3 lantai. ProVenture adalah jalur khusus, ibaratnya dari Jakarta ke Bandung naik kereta. ProVenture adalah WUS. Kalau ingin cepat, pintar, dan sukses, ProVenture lah jawabannya. ProVenture itu nggak cuma one way communication, tapi two ways communication. Jadi kita tuh sering banget discuss soal selling, soal recruiting, dan itu benar-benar ngebantu banget saat kita lagi di lapangan. Kalau menurut saya di sini lebih terpantau, terarah, dan jelas, sehingga kita bisa gampang untuk menentukan langkah kita ke depannya. Goal setiap orang pasti berbeda-beda, tapi melalui sistem di ProVenture memberikan kita jalan untuk mencapai goal kita sendiri. Yang membuat beda pastinya, ProVenture adalah bagian dari Prudential, yaitu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Di sini kita disupport oleh ProVenture Development perwakilan Prudential untuk membantu kita. ProVenture lebih mengajarkan kita disiplin masalah waktu. Pastinya harus selalu konsisten kepada formula yang sudah ada dan tetap keep in touch dengan klien lama. Terus beraktivitas, sharing, branding di sosmed, dan meningkatkan kapasitas diri. Tetap aktif dan produktif, karena sebenarnya kunci sukses di bisnis ini adalah konsistensi dan juga aktivitas. Terus bekerja sama dengan leader, menyusun strategi, dan mendukung tim dengan sebaik-baiknya. Banyak formula untuk menuju sukses, tapi tidak semuanya cocok dengan style dan personal kita masing-masing. Tapi formula yang ada di ProVenture sangat simple dan tetap saya gunakan hingga saat ini. Lakukan pendekatan kembali dengan nasabah lama, selain untuk reselling, upselling, dan juga untuk mendapatkan referral. Kita melakukan pekerjaan mulia di bisnis ini, nggak melulu hanya soal uang ataupun income yang didapat, tapi di sini kita itu membantu orang-orang untuk mempunyai proteksi keuangan dan bahkan mereka bisa memproteksi aset-aset mereka. Itu misi saya. Tentu, karena ke depannya, bisnis ini akan memberikan passive income yang luar biasa, yang bahkan kita sendiri tidak dapat perkirakan berapa nilainya. Ngebayanginnya aja, udah ngeri. Di tahun ketiga saya di bisnis ini, saya harus tetap semangat karena saya memiliki why yang jelas, leader yang suportif, dan wajib memiliki iman yang besar. Kita semua sama-sama punya waktu 24 jam. Pertanyaannya, 24 jam itu mau dipakai untuk meraih kesuksesan dengan cara berjalan kaki atau mau naik pesawat? Kalau naik pesawat, ProVenture adalah jawabannya. Let's join ProVenture, become a top-notch agent, and seize the chance to grow your business. Buat yang masih ragu, please deh. Banyak pintu menuju Roma. Mungkin pintu kesuksesan kamu ada di sini. You'll never know. Jika ingin cepat punya bisnis, ya harus cepat belajar. Di mana tempat belajar yang cepat? ProVenture lah jawabannya. This is a great chance for all of us to kickstart our journey with Prudential. Saya sudah berhasil mencapai tujuan saya, yaitu mencapai percepatan income. So, let's join us!
Jadi buat leader-leader di sini, kita sekarang punya ProVenture juga yang bisa jadi platform buat mencetak Gen Z berikutnya, amin. Biar aku ada teman juga. Dan aku juga pastinya akan terus mencoba merekrut teman-teman aku ya, yang masih challenge juga buat aku. Tapi yang pastinya aku gak bakal nyerah di tengah jalan. Dan terakhir, be fearless in facing your challenges and unstoppable in achieving your goals. Pokoknya jangan takut kenapa aku yang hari ini, kenapa aku akhirnya bisa ada di sini dan bisa mencapai sedikit dari goals aku yang akan aku achieve terus di sini. Itu karena waktu itu aku fearless untuk mengambil keputusan untuk join di sini, impulsively, nggak ada takut-takutnya, kayak ya udah cebur aja dulu. Dan aku juga nggak stop untuk achieve goals aku, jadi harus punya ambisi juga. Mungkin kalau teman-teman yang pragmatis, gimana ya, kan maunya lempeng-lempeng aja, ya sedikit lah, bikin vision board lah at least gitu. Jadi bikin vision board itu benar-benar kayak nge-guidance kita banget, apa sih yang kita mau, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau di bisnis ini itu semua jelas. Jadi tujuannya jelas, kita nggak ngeraba-raba maunya apa. Nah, mungkin sekian aja dari aku. Sorry kalau misalnya ada kata-kata yang gak enak. Ambil positifnya, buang negatifnya kalau kata speaker-speaker lain. Go prestasi, go promosi, kita semua ketemu di Praha. Thank you. To be continued. Oke, teman-teman semua, kita kasih aplaus paling meriah buat Karen. Oke, teman-teman silakan duduk lagi teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum closing speech gitu ya dari Om Wahidin ya. Oh, Om Wai ya. Jadi kalau teman-teman lagi nggak punya Wai, teman-teman telepon Pak Wahidin ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum closing speech dari Pak Wahidin, teman-teman, kita mau ada satu testimoni lah ya, kita bilang ya, betul ya. Dari testimoni dari kebetulan kita kehadiran papinya Karen ya. Papinya Karen, Pak Mulyadi ya, betul ya. Boleh Pak naik ke atas panggung Pak. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kita pengen lihat dari sisi keluarga yang aku yakin pasti Papi Karen full support lah ya gitu. Nah, jadi kita sama-sama pengen dengerin testimoninya kayak apa sih yang selama ini dirasain dari keluarga gitu ya. Mungkin teman-teman semua kan punya orang yang support teman-teman juga kan ya pasti ya. Orang tua, suami, istri, anak atau siapapun itu. Nah kita dengar sama-sama testimoni dari papinya Karen ya teman-teman ya. Silakan Pak. Oke. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pagi, sorry. Ya terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit testimoni ya. Sebenarnya anak saya ini ya, si Karen ini ya, dulu dia anaknya nggak pede, ya, nggak pede. Semua kita mesti kasih kekuatan gitu, termasuk saya paling sering papinya paling bawel, suka kasih penguatan segala macam, kasih wejangan begitu, termasuk si Karen tadi bilang semesta alam mendukung segala macam ya. Itu sebenarnya istilah yang saya selalu tanamin ke dia. Ya, kita ada istilah namanya mestakung, semesta alam mendukung itu ya. Jadi apabila kita mau melakukan sesuatu yang positif, percayalah itu semesta alam akan mendukung. Termasuk dia memutuskan menjadi agent ini, ya, saya rasa juga pilihan yang tepat ya. Karena kebetulan saya dan keluarga Pak Wahidin dan Bu Dewi itu teman lama, puluhan tahun. Kita suka jalan bareng dari anak kecil sampai sudah dewasa begini ya. Jadi kita tahu sekali perjalanan hidup keluarga Wahidin dan Bu Dewi. Jadi karena kita melihat itu, wah memang ada prospek yang bagus di Prudensial. Makanya saya juga nggak tahu tiba-tiba Pak Wahidin dan Bu Dewi tiba-tiba ngajak kita makan, tiba-tiba kalian cemplungin. Tapi ya puji Tuhan ya, memang keputusan kita tepat. Dan jujur ngomong ya, saya tadi sedikit ada merasa terharu, bangga ya sama Karen karena saya tidak menyangka dia sampai sekarang ini begitu pede ya berbicara di depan teman-teman. Dulu tuh nggak pede deh kalau dia ngomong. Ya. Saya jujur ngomong sampai terkagum-kagum di belakang ya karena saya di rumah nggak pernah lihat bicara dia begini gitu loh. Cuma di sini nih dan apalagi dia bikin slide tadi presentasi. Aduh saya kagum banget deh.
Ya. Nah. Dan juga bangga sama Karen. Dan terima kasih juga Pak Wahidin dan Bu Dewi yang sudah membimbing anak saya ya dengan telaten ya. Dalam perjalanan waktu sehari-hari Pak Wahidin dan Bu Dewi sering memberikan anak saya coaching. Coaching itu kayak pelatihan pribadi ya. Nanti ketemu hari apa, ketemu di mana. Karena suka tanya, sekarang kemana nih, kok menghilang? Coaching. Oh, coaching sama Wahidin sama Bu Dewi. Dan saya senang ya, karena itu kan positif ya. Dan bisa membuat Karen ada pada hari ini seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi saya juga pesan ya, buat teman-teman sekalian ya, yang paling penting dalam melakukan segala sesuatu, jangan menyerah ya. Bergantung juga pada Tuhan dan juga prinsip ya, itu yang selalu saya tanam ke anak saya. Kesatu, kita mesti rajin, disiplin dan giat. Kedua, kita jangan selalu menyalahkan kondisi, keadaan. Ya, keadaan ini susah, itu susah segala macam. Yang ketiga, apa yang penting yang selalu saya sampai sekarang saya tidak bosan-bosan bilang sama anak saya, jangan bergantung sama orang lain. Jadi bergantunglah pada diri sendiri. Karena manusia ada keterbatasan. Jadi kita harus bergantung pada diri sendiri dan juga bergantung pada Tuhan. Ya, sekian itu aja sepatah dua patah kata dari saya. Semoga teman-teman juga dapat terinspirasi dengan presentasinya Karen, dan saya sangat senang karena Karen dapat menjadi dan memberikan dampak buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Peluk dong. Om, aku suruh peluk, nggak mau gitu loh Om. Aku tadi suruh peluk dong, nggak mau katanya gitu. Oke, thank you Pak, thank you. Yang penting Karen 1 tahun terakhir berarti nggak sering ngambek diem di kamar ya Om ya. Berarti ya. Semenjak di Pru ya udah nggak tantrum ya. Oke teman-teman, yuk kita foto dulu Karen ya. Oke. Kita bangkit berdiri juga buat siap-siap foto bersama. Papi Mami mau foto bersama?